Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Baiklah, jadi suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Ya, jadi materi malam ini mengenai strategi pemasaran digital. Jadi sebenarnya kalian sendiri sudah tidak asing ya dengan strategi pemasaran itu sendiri karena kalian juga belajar di manajemen pemasaran, kemudian juga ada manajemen strategi juga. Nah, yang ingin saya bahas secara garis besarnya adalah mengenai digital marketing strategi dan 7 step marketing plan dan juga 1 step planning system. Tetapi karena ini mirip, serupa, tapi tidak sama, tetapi sebenarnya mirip, jadi untuk yang 1 step planning system ini tidak akan saya bahas secara detail, jadi saya akan membahas lebih mendetail itu mengenai 7 step marketing plan-nya. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan, data terbaru yang saya dapatkan. Jadi di sini dapat kalian lihat bahwa ternyata untuk platform media sosial yang dapat digunakan untuk B2B dan B2C itu ternyata masih didominasi oleh Facebook. Ini per Januari 2021. Berarti untuk yang terbaru 2022 tentunya belum ya, belum diadakan lagi sampai per Januari 2022. Tetapi dari sini saja sebenarnya kalaupun diadakan dalam setahun terakhir juga presentasinya juga tidak akan jauh berbeda gitu. Karena ini juga diambil pada masa pandemi juga gitu. Nah, di sini kalian lihat ternyata Facebook itu masih mendominasi untuk platform B2B dan B2C. Yang membedakan adalah persentase-persentase selanjutnya, di mana untuk ini seperti yang kalian lihat B2C justru para marketers itu mentargetkannya lebih kepada Instagram daripada link ini. Nah, dari sini udah mulai terlihat perbedaannya gitu dari B2B dan B2C sendiri. Oke, kemudian apa sih sebenarnya marketing strategi itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayo silakan, siapa yang mau menjawab? Raise hand. Atau mau saya tunjuk? Saya tunjuk ya. Saya saja, Bu. Oke, silakan. Siapa? Utami. Oke, Utami silakan. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya Bu, marketing strategi itu berarti strategi pemasaran. Berarti di dalam strategi itu berisi sebuah cara-cara atau apa ya istilahnya planning bagaimana suatu usaha itu bisa memenangkan saingan di pasar gitu. Bisa. Kalau menurut saya itu. Iya, terima kasih Utami. Ada yang mau menambahkan? Yang lain? Yang mau menambahkan? Ini saya tunjuk aja ya. Coba Reza Maulana. Kemana ini orangnya? Ya. Kalau on cam agak nge-lag, Bu. Ah ya, nggak apa-apa. Marketing strategi itu kayak apa ya? Mencapai keunggulan dalam strategi untuk pemasaran. Mencapai keunggulan dalam strategi pemasaran. Mencapai strategi pemasaran.
belum tepat sih. Ya udah saya jelaskan saja. Jadi suatu rangkaian proses yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, benar tadi yang dikatakan Utami itu kan, di mana di dalamnya itu terdapat planning atau rencana-rencana proses tahapan seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah digital marketing strateginya gitu. Karena kan untuk marketing strategi sendiri sudah kalian pelajari. Nah, sekarang yang akan dipelajari adalah digital marketing strateginya. Jadi, digital marketing strategi ini lebih kepada channel marketing strategy, which defines how companies should set channel-specific objectives and develop a differential channel proposition and channel-specific communication consist with the characteristic of the channel and end user requirements. Jadi ini adalah suatu channel atau media ya, suatu media yang mendefinisikan bagaimana seharusnya suatu perusahaan tersebut gitu untuk dapat mencapai spesifik objek yang spesifik terhadap dan mengembangkan proposisi dan komunikasi, dan ini harus konsisten dengan karakteristik dari media tersebut dan juga bagi penggunanya gitu. Jadi penggunanya di sini tentunya adalah konsumen yang akan dituju gitu ya. Nah, kemudian apa sih similarity-nya gitu antara marketing, traditional marketing dengan digital marketing gitu. Jadi sama-sama provide future direction tentunya gitu kan. Kemudian juga melibatkan analisis dari lingkungan eksternal dan juga internal gitu. Untuk ini tadi mencapai suatu strategi gitu. Nah, kemudian objektifnya yang support pemasaran objektif, involve selection of strategy. Di sini kalian juga bisa baca sendiri gitu ya. Jadi intinya adalah persamaan antara tradisional dan digital marketing itu, yaitu tadi yang berbeda adalah channelnya itu. Jadi dari yang tadinya bentuk tradisional dipindahkan menjadi bentuk digital melalui media digital, media online gitu. Mungkin yang berbeda tentunya pasti ada perbedaannya, hanya saja tidak terlalu banyak gitu. Nah, di sini jadi ini tadi dari suatu perencanaan kita lanjutkan ya. Jadi dari e-marketing ini nanti akan didapatkan e-marketing strategi, kemudian implementasinya itu terkait dengan CRM-nya juga gimana, dan ini ada matriks performance atau matriks kinerjanya. Nah, second step akan saya bahas evaluasi. Kemudian strategic planning, plan implementation plan, budget, dan evaluasi situation analysis. Itu menggunakan beberapa tools atau ini untuk menganalisis ini antara lain apa sih yang akan dianalisis. Ini yang pertama ada environment, analisis lingkungannya seperti apa ya, itu tadi misalnya dalam aspek legalnya bagaimana gitu. Ini berarti produk kalian gitu, misalnya kalau misalnya produk makanan itu kan harus ada PRT-nya, ada dinkesnya, ada apalah seperti itu. Nah, kemudian market related factors-nya itu bagaimana gitu, yang faktor-faktor yang terkait dengan marketnya gitu, dari produk kalian tersebut. Akan yang biasanya dipakai pada umumnya itu adalah peluang dan ancaman yang ada gitu. Ini karena sudah pernah dibahas juga kan di mata kuliah lain gitu. Nah, kemudian analisis yang dapat digunakan lagi yaitu competitor analysis. Ini di mana katanya itu yang digunakan adalah Porter's 5 forces, dan yang keempat itu demand analysis. Di sini kalian menganalisis dari sisi customer-nya gitu. Bagaimana sih caranya successfully profit gitu kan. Ini kan tujuan goals para perusahaan gitu kan. Pastinya gimana nih untuk mencapai profit yang mencukupi dan kemudian berhasil untuk memasuki suatu pasar gitu kan. Nah, untuk
Sebentar. Nah, untuk SWOT analysis ini tentunya kalian sudah paham banget ya, saya yakin, terutama kalau misalnya kalian aktif berorganisasi, ini pun sering dipakai gitu ya di organisasi-organisasi. Di sini ada kesempatan, ada peluang nih, peluang itu seperti apa sih? Ini bagaimana pertumbuhan market tersebut dan di industrinya gitu. Terus kemudian set postage cost gitu through email marketing. Nah, ini bisa kalian manfaatkan bahwasanya email marketing ini sangat berpengaruh gitu dalam mengurangi mereduksi biaya gitu. Nah, kemudian ancamannya gitu, misalnya nih dari hukum gitu. Tentunya security law-nya itu bagaimana, terus kompetitornya itu sendiri seperti apa, apalagi kalau kayak kemarin itu saya lupa kelas mana, kelas ini atau kelas non-rep atau kelas yang satunya gitu, yang menanyakan gitu kan, gimana Bu kalau misalnya dalam satu e-commerce gitu kan produknya banyak gitu kan, itu gimana tuh ininya. Nah, ini tadi di sini pada saat kalian sebelum kalian memasuki pasar, kalian udah harus analisis dulu nih kompetitor kalian siapa aja nih. Misalnya kalian mau menggunakan e-commerce, siapa kompetitor kalian yang misalnya paling unggul gitu di e-commerce itu siapa, seperti itu. Karena kan kalau kita buka satu e-commerce aja, kita buka, terus kita ketik, kita mau produk apa, itu akan banyak sekali muncul pilihan-pilihannya kan. Nah, gimana caranya kalian dapat unggul dibandingkan kompetitor-kompetitor lain gitu. Nah, jadi mungkin saya sedikit kasih tips gitu ya. Jadi kalau untuk pertama kali memasuki seperti itu, memang kalian harus siap perang harga ya. Kalian harus siap menawarkan produk kalian itu dengan harga yang murah gitu kan, agar dapat diterima minimal pada awalnya produk kalian bisa diterima oleh konsumen seperti itu. Nah, kemudian kalian analisis juga kekuatannya apa gitu. Misalnya satu produk yang akan kalian jual, apa sih yang bisa kalian jadikan keunikan gitu dibandingkan dengan produk-produk lainnya gitu. Misalnya, oh produk saya ini belum pernah ada kok yang menjual produk ini inovatif gitu. Misalnya kalian membuat suatu robot gitu kan, robot yang benar-benar bisa melakukan segala hal gitu melalui pikiran kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu ngomong, udah tinggal ini aja gitu. Udah tinggal telepati gitu ya sama si robot tersebut. Nah, itu kan unik, berarti itu adalah kekuatan kalian seperti itu. Nah, kemudian kekurangannya ini tetap harus kalian cari secara internal nih, apa sih kekurangan dari produk tersebut atau misalnya dari brand tersebut gitu. Produknya kalian maksudnya ya. Apa nih kekurangannya? Oh iya, misalnya kayak obat itu, oh ini berbahaya kalau digunakan dalam jangka panjang karena misalnya bisa menimbulkan radiasi itu misal itu. Nah, berarti kan itu adalah kelemahannya dan gimana cara kalian mengatasi itu. Kemudian ini Porter's Forces Analysis. Jadi kalian bisa lihat bahwa di sini ini adalah industrinya. Di sini ada bargaining power of customers. Jadi sebenarnya customers kita itu punya bargaining power gitu, tanpa kita sadari. Nah, kemudian di sini juga ada suppliers-nya gitu, bargaining power of supplier. Kemudian new entrants ini adalah ancaman-ancaman terhadap pesaing-pesaing kalian yang baru gitu, yang baru masuk gitu. Nah, kemudian di sini juga ada produk-produk atau service yang dapat menggantikan produk kalian. Gitu. Nah, jadi ini termasuk alat analisis situasi tadi ya. Sebenarnya nah, itu tadi sebenarnya kalian bisa pilih salah satu saja, apalagi kalau misalnya kalian baru ini gitu. Kalau kalian mau pakai semua kan kayaknya pusing banget gitu, tapi kalian bisa pilih salah satu aja. Itu udah cukup melengkapi semuanya gitu. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah strategic planning. Strategic planning-nya gitu. Jadi apa sih strategic planning-nya ini? Yang biasa kalian pelajarin terkait dengan STP. STP masih ingat kan? Segmentation, targeting, positioning, dan kemudian ada juga differentiation. Nah, ini sama prinsipnya sama seperti
pada saat kalian belajar manajemen pemasaran. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, silakan kalian baca buku manajemen pemasaran kalian gitu. Silakan dibuka-buka lagi bukunya gitu. Kan kalau kalian ikut ini artinya kalian udah lulus mata kuliah tersebut gitu kan. Jadi seharusnya ini kalian sudah tahu apa sih STP itu gitu. Nah, kemudian apalagi nih? Oh ya, ada conduct analysis. Di sini ada analisis peluang marketnya seperti apa, demand analysis, segment supply analysis. Ini mirip juga sama STP and differentiation. Jadi sebenarnya pakai STP pun sudah bisa mencakup strategic planning-nya. Gitu. Nah, prosesnya di sini bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama market segmentation. Jadi identifikasi segmentasi pasarnya, kemudian dikembangkan profil dari segmen kalian itu seperti apa, kemudian dibikin targetnya, terus pengembangan dari targetnya ini seperti apa, dari situ kalian bisa memilih segmen target kalian itu yang mana. Nah, baru kemudian kalian tentukan positioning-nya gitu. Dari positioning ini baru kalian dapat mengembangkan marketing mix-nya dari setiap segmen tersebut. Ini saya rasa udah cukup jelas ya. Ini saya tidak akan mengulang karena sudah lewat ininya. Kemudian untuk yang ketiga adalah objektifnya. Jadi apa sih objektif ini? Ya ini tadi sebenarnya alasan-alasan kenapa kalian mencoba untuk memakai si e-marketing ini tadi. Ya tentunya adalah kalian untuk meningkatkan penjualan pastinya, menambah nilai, terus agar lebih dekat dengan customer kalian, pelanggan kalian. Jadi kalau misalnya offline itu kan kalian bisa dekat juga kan jarang juga gitu kan untuk saling bertemu gitu. Jadi melalui channel digital marketing seperti ini kan kalian bisa bertemu kapanpun gitu melalui media online. Kalian bisa misalnya mengirimkan kayak gini, kayak ini nih, mau Ramadan gitu kan, kalian bisa kirim hampers ke pelanggan kalian gitu, atau nanti pas Lebaran gitu kalian juga kirim hampers Lebaran gitu ke pelanggan kalian seperti itu. Nah itu kan cara-cara di mana kalian mendekatkan diri dengan customer kalian, dengan pelanggan. Ingat ya, pelanggan itu. Pelanggan kalian. Jadi si pelanggan kalian ini senang gitu ngerasa diperhatiin dan tidak berpindah ke lain hati. Gitu. Nah, tentunya juga yang utama adalah saving cost gitu ya. Jadi banyak sekali biaya-biaya yang dapat dihemat dengan adanya dengan pemanfaatan digital marketing ini gitu. Misalnya apa? Tentu saja biaya promosi yang paling jelas dan sangat utama gitu ya. Promosinya, biaya promosi, biaya transaksi penjualan, biaya administrasi, bahkan administrasi kayak misal kalian harus yang tadinya apa bikin voice harus di print di apa segala ini nggak perlu lagi di print, jadi benar-benar bisa paperless gitu ya. Nah, dan yang paling utama kalian bisa extend brand kalian secara online gitu. Walaupun kalian berada di misalnya di Sukabumi gitu, ternyata bisa brand kalian itu bahkan sampai dikenal ke mancanegara sana misalnya, seperti itu hanya dengan online. Nah, apa sih tools-tools yang digunakan untuk mengidentifikasi objektif kita ini? Nah, kalian di sini bisa menggunakan SMART method atau juga tactics, itu ada specific tools. Kemudian kalian bisa gunakan KPIs atau Key Performance Indicators-nya, kemudian target di mana kalian bisa mencari nilai-nilai spesifik dari si KPIs. Nah, ini sebenarnya bukan kalau kayak di analisis situation tadi kalian bisa pilih, tapi kalau ini bisa kalian harus bertahap melakukannya. Jadi mulai dari menggunakan smart method tersebut, kemudian kalian cari tactics yang dapat kalian gunakan itu apa. Nah, contohnya bagaimana sih smart method itu apa sih? Saya kurang tahu apakah kalian pernah mempelajari ini atau enggak. Tapi saya akan bahas secara singkat ini mengenai smart method. Smart itu singkatan dari specific, measurable, attainable, reasonable, and time bound atau ya ini. Nah, jadi spesifik
ini kalian harus benar-benar spesifik kayak ini. 5W-nya ini harus jelas gitu. Apa yang ingin kalian capai. Jadi dari produk itu gitu. Kemudian alasan-alasannya apa, tujuannya, keunggulannya apa untuk mencapai itu. Terus siapa yang ingin kalian libatkan, siapa saja yang terlibat gitu. Nah kemudian where, lokasinya di mana, kemudian which-nya ini requirements-nya apa aja gitu. Kemudian measurable. Jadi ini benar-benar harus bisa diukur gitu. Berapa banyak, berapa, how much, how many-nya itu benar-benar harus terukur. Kemudian attainable, ini kapan sih kalian akan mencapai goals-nya itu. Terus kemudian relevan, apakah ini adalah saat yang tepat untuk misalnya mengeluarkan produk tersebut. Nah, misal kayak sekarang nih, udah mau menjelang Ramadan, puasa, tentunya kan yang produk makanan apa sih yang tepat? Ya pastinya kan untuk kayak misalnya yang apa namanya, makanan-makanan untuk berbuka kayak gitu kan biasanya kan kalau di kita culture-nya kita kan begitu. Kemudian kurma gitu ya, terus juga menjelang Lebaran itu pasti udah mulai nih kue-kue kering seperti itu kan. Nah ini tepat sekali kalau misalnya kalian jual produk itu di saat-saat sekarang ini. Nah time bound itu harus kalian benar-benar tahu kapan waktu untuk mencapai tujuannya. Nah ini misalnya saya berikan contoh nih. Metode smart-nya ini langsung nih, misal kalian mau meningkatkan penjualan melalui media e-commerce sebanyak 10% dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan pertama misalnya gitu. Nah, terus taktik yang akan kalian gunakan apa? Yaitu dengan menggunakan search advertising, Facebook brand page. Nah, terus KPI tactics-nya itu seperti apa? Oh, untuk yang search advertising itu adalah pengukurannya itu indikator ukurannya itu melalui jumlah search referrals-nya, kemudian cost per clicks on the ads-nya. Nah, kemudian untuk Facebook brand page itu indikator yang bisa kalian gunakan itu misalnya jumlah komen-komen dan share dari setiap produk yang setiap produk, barang atau jasa yang kalian post di ininya kalian di e-commerce, entah itu media sosial gitu ya. Nah, itu per satu postnya itu berapa jumlah komen dan share-nya. Nah, target per tactics-nya ini lebih spesifik lagi. Misalnya, untuk search advertising-nya itu sendiri, kalian mentargetkan 1.000 search referrals after the first month. Nah, jadi, dan itu akan terus meningkat selama 10% dari bulan ke bulan. Gitu. Itu benar-benar udah spesifik, langsung 1.000 gitu. Target langsung kalian bikin angkanya, angka pastinya gitu. Nah, kemudian untuk Facebook brand page-nya itu kalian langsung pokoknya satu post itu misalnya satu post per minggu itu kalian harus bisa mendapatkan 50 komen dan 10 share gitu. 10 share per produk per post tadi. Nah, itu dalam satu minggu harus bisa nih setiap postnya seperti itu. Nah, jadi benar-benar kalian harus membuat ini secara spesifik gitu. Kemudian kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempatnya itu adalah key marketing strategies. Nah, ini terkait dengan 4Ps ya dan relationship management. Jadi ini tadi yang dapat dilakukan yaitu dengan product strategies, pricing strategies, distribution strategies, marketing communication strategies, relationship management strategies. Sebenarnya ini masih mirip dengan manajemen pemasaran, bukan mirip lagi ya, benar-benar sama gitu dengan manajemen pemasaran. Jadi di sini saya masih membahas 4P. Jadi, nah ini marketing strategy models. Jadi kalau pada traditional marketing strategy ini modelnya gitu. 4Ps ini intinya adalah untuk mengembangkan model marketing. Porter's 5 forces ini untuk melihat posisi kompetitif kita, kemudian ada brand positioning mapping,
customer lifetime value, STP, dan segala macam. Ini dalam bentuk tradisional marketingnya ya. Nah, kemudian pada 4Ps untuk digital marketingnya itu sendiri bagaimana? Nah, ini tadi, jadi kalian bisa lebih menspesifikannya. Untuk produk sendiri, nah ini, media apa yang dapat dipakai untuk produk kalian gitu. Misalnya kalian mau menjual produk-produk Korea gitu. Untuk produk Korea sendiri sebenarnya media apa sih yang tepat gitu? Apakah sosial media misalnya gitu kan, atau di e-commerce langsung, atau di website seperti itu. Nah, kemudian ada peluangnya atau tidak gitu. Nah, ini perlu kalian perhatikan juga peluangnya itu untuk online atau mobile audience seperti itu. Nah, kemudian apakah ada nilai-nilai yang real untuk konsumer kalian sendiri dibandingkan dengan penawaran dari kompetitor kalian gitu, dari pesaing-pesaing kalian. Itu apa keunikannya, apa yang membuat ini differentiated gitu kan. Terus apakah produk kalian ini adalah produk yang terbaru, terus servisnya bagaimana, terutama kalau misalnya kalian menjual produk elektronik gitu kan, terus maintain-nya itu bagaimana. Nah, ini harus benar-benar kalian perhatikan, kalian benar-benar harus dianalisis. Kemudian untuk price juga tentunya ada price elasticity-nya gitu, competitive positioning, di mana kalian di sini harus mampu menentukan harga pasar untuk produk kalian tersebut. Jangan sampai produk kalian nanti dinilai kemahalan atau kemurahan gitu. Makanya di sini harus ada keseimbangan harganya gitu. Nah, terus kalian juga harus mampu memprediksi kira-kira untuk produk tersebut berapa sih konsumen willing to pay-nya konsumen gitu. Misal nih kayak kalian mau menjual produk kecantikan gitu, misalnya kita ambil contoh Sempa Kutex gitu kan. Brand kalian baru gitu, terus kalian tidak punya keunggulan apapun gitu dengan dibanding yang lain gitu. Terus tapi kalian menjual dengan harga yang mahal gitu, yang setara dengan brand-brand yang sudah lama ada. Orang pasti akan berpikir ulang gitu kan untuk membelinya gitu. Kecuali misal kalian menawarkan produk kalian itu punya keunikan sendiri, misalnya kalian bisa misalnya kalian sebentar. Jadi kayak misal nih, kayak tadi kita ambil contoh Kutex gitu. Kutex kalian ini breathable gitu kan, kayak yang sekarang lagi tren gitu kan. Jadi bisa dipakai buat salad gitu misalnya, atau bahkan misalnya kalian nggak perlu capek-capek ini ngelupasinnya gitu. Terus juga kandungannya juga ternyata memang diambil dari bahan-bahan yang alami sehingga tidak merusak kuku misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kalian berarti kan produk kalian punya nilai-nilai yang bagus gitu, yang maksudnya oke lah gitu untuk produk segini gitu, konsumen ini akan mau membayar dengan harga segini misalnya kayak gitu. Nah, ini benar-benar harus kalian pertimbangkan karena memang terkadang ini yang cukup menjadi tantangan ya bagi para penjual gitu. Kayak misalnya mau jual harga segini, takut nanti kemahalan, terus melihat harga pesaing ternyata bisa menawarkan dengan harga yang lebih murah gitu. Tapi di satu sisi kita mau menawarkan dengan harga murah, otomatis kita harus siap rugi seperti itu ya. Nah, jadi ini benar-benar harus dipikirkan dengan baik. Nah, kemudian juga mengenai apakah kalian mau mengadakan diskon, cashback, voucher, atau lain-lain sebagainya itu. Nah, kemudian untuk place, ini kalian tentunya adalah easy to find ya. Easy to find-nya kalau dalam digital marketing seperti apa? Kalau misalnya dari tradisional marketing kan bisa jadi misalnya toko kalian itu adalah di posisi yang strategis. Biasanya kalau misalnya di mall gitu kan yang benar-benar gampang dilihat oleh konsumen gitu, begitu datang terlihat langsung gitu. Nah, dan itu biasanya tenan seperti itu harga sewanya mahal gitu kan. Nah, tapi karena kita dalam bentuk digital, otomatis kan kita berarti dalam bentuk
melalui internet, melalui media internet gitu. Nah, gimana nih caranya agar orang tuh gampang gitu mencari kita gitu. Nah, itu tadi bisa memanfaatkan dengan SEO. Ini nanti akan ada materi pembahasan tersendiri. Kemudian ada page search juga, dan banyak lagi cara-cara lainnya yang dapat kalian manfaatkan. Kemudian ada promotion. Promotion ada above the line, ada below the line. Jadi ini seperti apa above the line ya, intinya adalah mass market advertising. Itu kalau below the line itu lebih ke individual or segment. Jadi kalian benar-benar mentargetkan orang yang memang benar-benar mencari produk kalian. Gitu. Ini ada contohnya gitu kan, kalau untuk above the line itu kayak TV, radio, press gitu kan, display advertising, atau kalau below the line itu kalian bisa lihat ada SEO, ada direct mail kayak gitu, ada email marketing. Nah, saya di sini menambahkan sedikit tadi membahas tentang 4P, di sini saya tambahkan menjadi 7P, yaitu adanya people, process, and physical evidence. Jadi di sini ada people itu siapa ya, employer kalian, customer service, manajemennya, culture-nya, dan communication-nya itu sendiri. Bagaimana cara kalian berkomunikasi di media internet dengan media online dan dengan offline, itu tentunya caranya akan berbeda. Kenapa? Ya itu tadi, kalau misalnya di media offline kalian bisa tahu langsung apakah orang ini marah atau orang ini apa gitu. Tapi pada media online itu akan susah gitu mengenali maksud dari si orang itu. Nah, makanya ini komunikasi online itu sebenarnya sangat penting. Nah, kemudian ada proses. Proses ini ya tentunya bagaimana, tentu saja terkait dengan prosesnya seperti apa gitu kan. Kemudian ada physical evidence-nya, itu terkait dengan fasilitas gitu. Kalau misalnya ini ada rundown-nya, interface-nya gitu kan. Kalau misalnya online tentunya adalah bagaimana estetika produknya, kayaknya mungkin ya toko online ya bentukannya kayak gimana, itu kan akan menjadi physical evidence yang pentingnya online. Ini tadi kesimpulan dari step 2, 3, and 4-nya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, kemudian tahapan kelima yaitu implementasinya. Jadi semua yang sudah kalian bikin dari step 1 sampai 4, kemudian 5 ini bagaimana nih implementasinya di lapangan gitu kan. Gimana cara kalian mencapai objective plan kalian tersebut. Dan ada marketing mix-nya gimana, terus ini relationship management-nya, marketing organization, dan information gathering-nya itu seperti apa. Nah, jadi kemudian yang keenam adalah budget. Ini sangat penting pastinya gitu kan. Jadi gimana kalian bisa mencapai BEP-nya gitu, gimana biaya produksinya, gimana cara kalian menghemat biaya-biaya lainnya, terus untuk e-marketing sendiri apa saja sih biasanya biaya yang digunakan, yang diperlukan, ya pasti kan biaya kayak teknologinya, internetnya, itu kan semua tuh, marketing communication semua. Terus kemudian kalau kayak kalian ada paid ads-nya, itu kan berarti berbayar tuh, itu berapa kira-kira seperti itu. Itu termasuk budgetnya. Kemudian yang terakhir, step terakhir itu adalah step evaluasi. Nah, jadi ini tadi kalian harus mengevaluasi setelah produk kalian itu di launching. Kalian tetap harus mengadakan evaluasi, apakah kalian sukses memasuki pasar atau kalian masih bertahan atau masih apa, itu harus ini ya. Nah, kemudian ini adalah SASTEC system, SASTEC planning system. Jadi sebenarnya sama aja. Situation ini kan terkait dengan analisis situasi. Tadi objektif juga sama, strategi ini tadi ada, marketing strategi, kemudian tactics juga ada, dan action juga ada, kontrol juga. Kontrol terkait dengan evaluasi. Action ini tadi kan implementasinya. Nih, jadi di sini bisa kalian lihat intinya dari SASTEC itu.
Nah, ini mungkin beberapa teknik-teknik komunikasi yang dapat kalian pelajarin gitu kan, dan bahkan bisa juga kalian praktekkan gitu, baik dalam online maupun offline, seperti itu. Kemudian, nah mengenai online PR-nya ini sendiri juga ini, online PR apa sih yang bisa kalian manfaatkan? Ini bisa jadi SEO-nya, ini juga buzz building activities-nya, brand engagement activities, detection activities. Ini bisa kalian manfaatkan juga. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Bu, izin bertanya. Ya, boleh.